maka diganti dengan baqiyatus shalihah 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, 4 kali bukan 3 kali, Pak. Karena membaca baqiyatus shalihah 4 kali ta'dilu rak'ataini minas shalah, menyamai 2 rakaat salat. Ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa nastaghithu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, habibina wa nabiyyina Muhammadin ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Mubarak. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat nikmat-Nya. Kita senantiasa mensyukuri segala hidayah inayah-Nya. Hadirnya kita dan berkumpulnya kita di tempat yang mulia Masjid Al-Mubarak ini tidak ada lain hanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentunya sangat gembira dan senang, digembirakan, disenangkan oleh Allah dengan berkumpulnya kita di masjid semacam ini, dan kita yakin kita hamba-hamba terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan kita semua hamba terhormat di hadapan Allah? Karena dengan hadirnya kita di masjid itu berarti menghormati masjid. Sedangkan masjid itu dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang dipilih oleh Allah. Kalau kita menghormati orang yang dihormati oleh Allah, maka kita ikut terhormat di hadapan Allah. Kalau kita menghormati tempat yang dihormati oleh Allah, kita menjadi terhormat di hadapan Allah. Kalau kita memuliakan tempat yang dimuliakan oleh Allah, kita ikut mulia di hadapan Allah. Apalagi cara kita menghormati masjid itu sejak awal masuk itu dengan salat, ya Pak ya. Dengan salat tahiyatul masjid. Rasanya jarang kita jumpai penghormatan dengan salat itu, Pak. Ya. Di mana kita hormat kepada ulama, kepada kiai yang memang pewaris para nabi, itu luar biasa. Ada kita ketemu itu harus sholat dulu itu. Tapi hanya masjid yang sampai disyariatkan sedemikian rupa, perintahnya sangat kuat. Sampai-sampai ada ancaman kalau orang itu lewat di masjid tidak sholat 2 rakaat, orang tersebut membuat tanda-tanda kiamat. Min asyratis sa'ah. Perintahnya sangat kuat. Jadi kita hormat terhadap masjid dengan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan sampai-sampai diperintahkan bagi yang tidak sempat sholat 2 rakaat, mungkin entah apa, mungkin berjamaah, akan dimulai pengajian, sebentar lagi dimulai, maka diganti dengan baqiyatus shalihah 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, 4 kali bukan 3 kali, Pak.
Karena membaca baqiyatus shalihah 4 kali ta'dilu rak'ataini minas shalah, menyamai 2 rakaat salat. Ya, menyamai 2 rakaat salat. Makanya kalau masuk masjid enggak sempat tahiyatul masjid, ya paling tidak membaca, ya kayak saya tadi masuk, maksud saya mau tahiyatul masjid. Saya pikir bacaan Yasin belum begitu ya. Ya ternyata sudah selesai. Saya tidak tahiyatul masjid. Ya itu perintahnya, baca baqiyatus shalihah 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Maka insyaallah kita yakin pagi hari ini di tempat yang mulia ini kita mulia di hadapan Allah karena kita memuliakan tempat yang dimuliakan oleh Allah. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak-bapak, saudara sekalian, kita pada saat ini berada di hari-hari akhir Dzulqa'dah. Tepatnya hari ini insyaallah tanggal 29 Dzulqa'dah ini kita. Bisa jadi hari ini hari terakhir. Kalau nanti malam maghrib itu kelihatan bulan, tergantung pemerintah hari ini ru'yatul hilal seperti apa. Atau mungkin memang istiqmal besok itu 30 sama seperti kalender. Kebanyakan kalender itu tanggal 1 Dzulhijjah besok lusa, hari Selasa. Ya, kebanyakan begitu. Makanya di kalender-kalender itu Idul Adha tanggal 29 Juni ini, hari Kamis menurut kalender hisab. Ya, itu hisab. Wallahu a'lam. Jadi pagi hari ini, pertemuan ini, mari kita, saya mohon maaf mungkin tidak membahas Risalatul Mu'awanah seperti biasa, Ustaz, ya. Yang biasanya di jadwal kedua ini Risalatul Mu'awanah, tapi lebih kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun ayat Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan Dzulhijjah, ya udhiyah, kurban, Idul Adha dan sebagainya. Akan teringat akan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis ini dikaji minggu depan itu telat, Pak. Terlewatkan waktunya, terlewatkan karena ini berkenaan dengan waktu. Ya, banyak kita memahami hadis ini sering dibahas. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah Ta'ala min hadhil ashar." Ai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dari hari-hari, dari semua hari yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, yang amal saleh di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding 10 awal Dzulhijjah. Jadi amal saleh di 10 awal Dzulhijjah, baik siang ataupun malamnya, itu paling dicintai oleh Allah lebih daripada amal soleh yang lain di hari-hari lain. Jadi kalau saya sampaikan misalnya Ahad akan datang, Pak, ya telat karena besok Selasa tanggal 1 ya. Udah masuki tanggal 1. Ya, semua amal soleh apapun. Salat itu berbeda. Setelah masuk ya tanggal 1 Dzulhijjah. Bulannya dengan bulan ini sama. Bagian daripada bulan Ashhurul Hurum. Dzulqa'dah Ashhurul Hurum, Dzulhijjah Ashhurul Hurum. Tetapi 10 awalnya itu hari-hari mulia di bulan mulia. Bahkan menurut sebagian ulama itu menyamai 10 akhir Ramadan. Karena menurut ba'dul mufassirin ketika Allah bersumpah dengan ayatnya wal fajri wa layalin ash, demi waktu fajar dan demi malam-malam 10, itu ada malam 10 awal Dzulhijjah, ada malam 10 akhir Ramadan. Jadi malam harinya diceritakan Allah dengan ayatnya dalam Al-Quran, sedangkan siang harinya atau malam ataupun siangnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sungguh luar biasa. Makanya kita kalau dianugerahkan masuk di hari-hari mulia semacam itu, ya mari saudara sekalian,
Sejak saat-saat ini, di hari-hari ini kita niatkan, kita bisa meningkatkan semua amal-amal saleh, ibadah-ibadah kita. Itu sejak tanggal 1 Zulhijjah. Semua Pak, mungkin puasanya di siang harinya, itu lebih mulia daripada hari-hari lain. Namun dari semua puasa dari tanggal 1 Zulhijjah dan seterusnya itu yang paling 9 Pak. Yang dimulai dengan tanggal 8-nya, dari tanggal 8-nya hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah, di mana saudara-saudara kita di haji itu semua berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf di tanggal 9-nya itu. Nah, kita di sini puasa. Tanggal 8 Tarwiyah itu puasa. Tanggal 9 Arafah apalagi. Ya, terlepas daripada mereka yang berpendapat, ada pendapat katanya tidak ada perintah dari tanggal 1 Dzulhijjah itu boleh puasa, tidak ada perintahnya. Iya, kalau perintah secara khusus memang tidak ada. Yang perintah khusus itu di hari Arafah, betul tidak? Itu hadisnya sangat jelas. Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Nah, itu secara khususnya. Tetapi dari tanggal 1 Dzulhijjah, oh itu ibadah puasa sudah berlipat ganda lagi pahalanya. Silakan. Ya paling tidaknya sama sekali tidak akan ketemu larangan, tidak ada larangan Pak. Jadi silakan. Itu siang harinya. Malam harinya dengan sholat malamnya berbeda dengan malam-malam yang lain. Sekalipun yang paling utama dari malam-malam itu adalah malam tanggal 10. Dari siang harinya adalah tanggal 9 itu puasa. Tapi hari-harinya adalah tanggal 10, yakni di Idul Adha. Ya. Hadirin rahimakumullah. Lalu Bapak Saudara sekalian, kalau kita teringat kesamaan dengan Idul Fitri. Dengan Idul Fitri itu sama Pak. Idul Fitri dan Idul Adha. Malam harinya sama-sama malam istijabahnya doa. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau di Idul Fitri didahului dengan puasa, yakni puasa Ramadan dan wajib. Idul Adha pun didahului puasa. Paling tidak Tarwiyah dan Arafah. Kalau di Idul Fitri sebelumnya diwajibkan zakat, mengeluarkan banyak rezeki dan harta, di Idul Adha pun seperti Ustaz katakan tadi, mengeluarkan sebagian rezeki kita, harta kita, yakni kurban. Bagi kita di sini, bagi saudara kita melaksanakan ibadah haji ya jelas rezekinya sekian banyaknya, hartanya sekian banyaknya, ya dikeluarkan Pak. Kemudian cara sholatnya pun sama, tinggal niatnya yang berbeda. Ya, cara sholatnya pun sama, jadi banyak kesamaannya dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, lalu secara khusus mari dalam pertemuan pagi hari ini sudah sekalian rahimakumullah, kita karena memang sebentar lagi mau masuk waktunya, mau datang pada kita mau masuki waktunya, yakni pelaksanaan kurban. Supaya bangkit kembali rasa ya semangat kita ingin berkurban ya. Ya sekalipun untuk sapi kolektifnya telah ditutup di masjid ini Ustaz ya. Ya karena terbatasnya tentunya tenaga dan sebagainya. Kalau terlalu banyak nanti terbengkalai barangkali ya. Ya khawatir dan sebagainya itu. Ya silakan. Ya kurban, oh itu perintahnya luar biasa Pak. Sekalipun tidak mencapai wajib, dia dikatakan al-udhiyatu sunnatun muakkadah. Berkurban itu memang sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dikuatkan. Karena ada sunnah ghairu muakkadah, ada sunnah muakkadah. Sunnah muakkad ada ghairu muakkad. Ya. Wa huwa ma yudbahu minan na'ami taqarruban ila Allah Ta'ala yaumal 'id wa ayyamat tasyrik. Bahwa berkorban itu menyembelih binatang kurban atau binatang ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Jadi jangan salah, itu untuk taqarrub kepada Allah. Ini niat yang perlu diluruskan, yang perlu dijaga Pak. Karena kadang-kadang suka terbesit masuk itu syaitan.
Iya, jadi namanya sekarang ini musim seperti sekarang Pak, apa saja gampang diekspos. Ya, gampang di-share, gampang siaran langsung, gampang streaming dari mana-mana. Sekarang dilaksanakan dunia, sekarang tahu. Wah, ya kalau sudah diumumkan siaran langsung, sapi harganya wah 3 kali lipat sapi biasa. Wah, ini hati-hati nih, terbesit syaitan. Bukan takarrub kepada Allah, takarrubnya kepada manusia, kepada pemirsa, kepada penonton. Bisa jadi ya. Ya, takut ini hadirin rahimakumullah. Makanya dalam definisinya sangat jelas taqarruban ilallahi taala. Namanya saja kurban. Ya, kurban ya taqarrub. Nah, dan minan na'am. Minan na'ami, na'am itu artinya binatang ternak. Kalau selain binatang ternak, binatang kan banyak sekali. Tapi kalau bukan ternak, jangan. Namun ternak pun juga dipilih. Dibatasi, ditentukan. Ayam juga ternak, Pak. Bebek juga ternak. Ada orang ternak bebek ya. Bebek ada, Pak. Masa iya kurban bebek? Ya, nggak mungkin, nggak bisa. Iya, sekalipun kampung saya ini paling suka kalau makan daging bebek. Kemudian seharga seekor kambing 4 juta, 5 juta dibeli bebek semuanya. Orang lebih suka, ya enggak bisa ya. Nah, tetap itu ditentukan, Pak. Ya, kambing, sapi, kerbau, unta ya. Wal aslu fiha qabla al-ijma'i qauluhu ta'ala. Adapun dasar dalil sebelum ijma' para ulama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Surah Al-Hajj ayat 36. Dan unta kami ciptakan, kami jadikan untuk kalian bagian daripada syiar Allah. Lihat pelaksanaan kurban, syiar luar biasa. Pada hari itu dunia seluruhnya melaksanakan kurban. Kaum muslimin, orang beriman kepada Allah sambil bertakbir. Wah, syiar Allah luar biasa, Pak. Dan adapun hikmahnya besar sekali. Ya, mungkin kajian hikmahnya ini ya Allah alam berkenan atau terkena pada waktunya ya, berkenan atau tidak. Nah, ini secara hadis-hadis Nabi atau ayat Allah menurut hukum-hukum fikihnya saja barangkali, Pak. Itu ayat Al-Quran. Sedangkan syiar Allah itu banyak. Dan orang yang mengagungkan syiar Allah itu bukti ketakwaan hatinya kepada Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jelas ya? Siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, apalagi kurban ini, itu bagian untuk tanda syiar ketakwaan hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi orang beribadah, Pak. Kalau bukan karena takwa dan taatnya kepada Allah, taat dan takwanya kepada Allah, ibadah yang berkenaan dengan duit dan duit itu akan lebih berat, Pak. Mau yang nggak pakai duit aja berat. Sholat nggak pakai duit berat kan? Berat sebenarnya, Pak. Apalagi coba aja sholat suruh bayar. Hah? Berjamaah sholat subuh harus bayar. Ya jangan banyak-banyak, Pak. Suruh bayar 20.000 aja. Padahal pahala ibadah sholat subuh berjamaah di masjid berapa besar. Sholat sunnahnya saja lebih baik dunia dan isinya. Sekarang suruh bayar sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Mubarak 20.000. Saya rasa suatu saat akan makin sepi itu, Pak. Mungkin pertamanya bayar tapi terpaksa ya. Nggak bayar aja berat. Jadi semua ibadah yang dengan duit, berat, Pak. Nah, kita tidak akan berat itu karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkannya. Itu ayat Allah, ayat Al-Qur'annya.